Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Bilangan pasal 13. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Bilangan pasal 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Renungan hari ini berjudul Hanya. Hanya ialah kata yang kerap digunakan untuk mengekspresikan rasa menyayangkan. Contoh, kita berkata, "Buah apel di kulkas hanya satu." Artinya kita menyayangkan sebutir saja sisa buah apel di kulkas. Atau kita berkata, "Peserta di seminar hanya 10." Kita menyayangkan sedikit saja jumlah peserta yang hadir di seminar itu. Sesudah 40 hari, pulanglah ke-12 orang yang diutus Musa mengintai tanah Kanaan. Sembari memperlihatkan hasil negeri itu, mereka berkata, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Selanjutnya muncul kata hanya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kenyataan bagian akhir inilah yang disayangkan oleh ke-10 pengintai. Karena itu, mereka tidak mau maju menyerang negeri itu. Yosua dan Kaleb, 2 pengintai sisanya, mempunyai pendapat berbeda. Keduanya mengingatkan mereka punya Tuhan yang mampu mengubah kenyataan disayangkan menjadi kenyataan menyenangkan. Walaupun penduduk di sana kuat-kuat, Tuhan dapat memberikan negeri itu kepada mereka. Saat ini kita mungkin menghadapi kenyataan disayangkan. Hanya aku tidak punya uang. Hanya aku tidak berpendidikan. Hanya aku mengidap penyakit, atau hanya lainnya. Tak perlu berkecil hati, sebab kita punya Tuhan. Walaupun ada keterbatasan di dalam diri kita, bersama Tuhan kita dapat lakukan perkara-perkara besar. Pekerjaan Tuhan di dalam diri kita tidak dapat dibatasi oleh kenyataan disayangkan
yang kita hadapi saat ini. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.